Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV sekitar TKP, bahwa ini ada perencanaan sejak awal, ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana, kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis ya, di sini itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala, ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala, ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick, baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Perbuatan yang biadab, perbuatan yang keras, perbuatan yang sangat berat, hukuman yang harus berat. Dan di kelompok penganiayaan 351 sampai 359 diganti itu ada. Tidak sembarangan gunakan pasal. Kita setuju sekali lagi ya, harus diancam berat siapapun pelaku, sekali lagi apapun kejahatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh MDS, tersangka S, dan juga anak yang berkonflik hukum AG ini sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, dari awal kita meyakini betul ini masuk ke dalam pasal 355 bahwa itu mengandung penganiayaan berat terencana. Ditambah lagi dengan berbagai fakta-fakta yang mulai bermunculan beberapa waktu ini bahwa adanya persekusi. Ada persekusi, David diminta push up dan lain sebagainya baru dianiaya. Tapi kita berharap ke depan fakta-fakta ini benar-benar dibuka seluas-luasnya sehingga David yang sampai hari ini masih belum sadarkan diri segera mendapatkan keadilan. Ketika kita hanya bergantung pada keterangan saksi atau tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum, maka dia bisa berbohong. Tetapi ketika dikonfirmasi dengan CCTV, dengan chatting dan sebagainya, maka kemudian akan tergambar secara utuh. Ya, dari fakta yang ada, ahli pidana sepakat bahwa tepat ketika dikenakan pasal 355 karena begitu sadis, begitu brutal sekali ya, kepala orang diinjek, ditendang, itu nggak akan penganiayaan biasa, itu pasti berat. Nah, soal berencana, setelah dibuka chattingnya, ada tahapan-tahapan yang kemudian bisa disimpulkan itu sebagai bentuk perencanaan, maka pasal 355 itulah yang menurut saya paling tepat. Viral, diduga isi chat Agnes ke David sebelum penganiayaan. Ngeri bawa-bawa nama Brimob. Media sosial Twitter dihebohkan beredarnya chat WhatsApp diduga dari Agnes terhadap mantan pacarnya David sesaat sebelum dianiaya Mario dan Disatrio. Tangkap layar isi chat itu diposting akun Altuluger di Twitter pada Rabu. Dalam chat Agnes kepada David pada 20 Februari 2023 berisi kumpulan percakapan soal pengembalian kartu pelajar milik David yang dipegang Agnes. Dalam gambar itu tercantum chat dimulai pukul 19.04 waktu Indonesia Barat. Agnes meminta David untuk segera menemuinya. Chat itu bahkan berisi pesan ancaman dengan membawa institusi Korps Brimob. "Gue telepon Brimob, gue kalau lu batu. Borong aja yang turun," tulis Agnes dalam percakapan itu. "Mager, ngapain?" jawab David menolak bertemu Agnes. Agnes tetap bersikeras ingin bertemu David. Ia bahkan meminta David untuk menelponnya. "Telepon coba," saut Agnes. "Foto dah, mobil apaan?" tutur David. "Turun sekarang," pinta Agnes. "Jawab dong," saut David yang ingin tahu mobil yang dipakai Agnes. "Camry, lo kenapa? Gak mau turun banget sih?" pinta Agnes lagi. Percakapan itu saking membalas, David pun turun dari rumah temannya dan menemui Agnes sesuai isi chat mereka. Untuk mengonfirmasi hal ini, Pajak 1 telah menghubungi Polres Metro Jakarta Selatan Kombes Ardi Arisham Indradi. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum menjawab perihal kebenaran isi chat tersebut. Seperti diketahui,
Mario Dandi menganiaya David secara brutal setelah seorang wanita bernama Agnes usai meminta sang mantan pacar menemuinya. Dalam percakapan itu, David dihajar hingga tak sadarkan diri oleh Mario David. Dalam perkembangannya, Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan David koma. Agnes sendiri yang diduga terlibat atas kasus penganiayaan ini masih menjadi saksi. Wanita 15 tahun itu pun juga masih diperiksa maraton oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. LBH Ansor kantongi keterlibatan Agnes Gracia Haryanto dalam kasus penganiayaan David. Bakal ada kejutan baru. Ayah David, Jonathan Latumahina, menyebut LBH Ansor sudah kantongi keterlibatan Agnes Gracia Haryanto dalam kasus penganiayaan David. Diketahui pada Senin 20 Februari 2023 lalu, David yang merupakan anak pengurus KIP Ansor itu dianiaya oleh Mario Dandi, anak ex pejabat pajak. David kini berbaring koma di rumah sakit pasca dianiaya tersebut. Meski sudah menunjukkan sedikit perubahan baik, namun David masih belum sadarkan diri dan pulih. Dalam kasus penganiayaan David tersebut, nama perempuan berusia 15 tahun Agnes Gracia Haryanto ikut terseret. Perempuan belia yang kini berstatus pacar Mario Dandi itu juga berada di lokasi saat penganiayaan David. Namun saat ini, status Agnes Gracia Haryanto masih sebagai saksi. Meski demikian, ayah David, Jonathan Latumahina, menyebut pihak LBH Ansor telah mengantongi keterlibatan Agnes dalam kasus penganiayaan anaknya itu. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan Latumahina mengatakan hal tersebut. Data penguat terjabatan Agnes sudah lengkap di LBH Ansor Junior. Ayah David yang merupakan mu'alaf ini juga membeberkan akan ada kejutan terbaru. Dalam kasus penganiayaan David tersebut, nama perempuan berusia 15 tahun Agnes Gracia Haryanto ikut terseret. Perempuan belia yang kini berstatus pacar Mario Dandi itu juga berada di lokasi saat penganiayaan David. Namun saat ini, status Agnes Gracia Haryanto masih sebagai saksi. Meski demikian, ayah David, Jonathan Latumahina, menyebut pihak LBH Ansor telah mengantongi keterlibatan Agnes dalam kasus penganiayaan anaknya itu. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan Latumahina mengatakan hal tersebut. Data penguat terjabatan Agnes sudah lengkap di LBH Ansor Junior. Ayah David yang merupakan mu'alaf ini juga membeberkan akan ada kejutan terbaru.